Salam untuk pecinta batu akik dan batu permata. Jadi untuk kali ini teman kita ini yang ada di Korea sedang review lapak-lapak batu akik. Jadi ini lapaknya ada di Korea. Dan di sini kebanyakan yang dijual itu adalah bahan-bahan yang masih mentah ataupun yang belum jadi, teman-teman. Nah, jadi di Korea ini banyak sekali tukang penjual batu akik. Ini pedagangnya itu ada ratusan. Nah, makanya ini teman kita yang kerja di Korea ini untuk disuruh review yang ada di Korea. Kalau untuk yang di dalam negeri sendiri kan sudah banyak sekali YouTube yang review pedagang yang ada di Indonesia. Nah, kita ini beda sendiri. Kita suruh teman kita yang ada di luar negeri untuk review batu akik yang ada di luar negeri. Jadi nanti akan review yang ada di Jepang, Korea, ada di Cina, ada yang di Rusia, ada yang di Portugal, Italia, Meksiko, Brasil, Afrika. Pokoknya nanti kita review, nggak usah bingung-bingung. Jadi teman kita itu di seluruh dunia itu ada. Orang Indonesia di seluruh dunia itu ada. Jadi makanya kita itu coba untuk nge-review batu-batu yang di luar negeri. Biar tahu seperti apa sih batu-batu yang di luar negeri. Nah, ini salah satu pedagang yang dilihat batu-batunya. Ini seperti ini penampakannya. Jadi untuk nama-nama batunya kalian nilai sendiri namanya apa ya. Kalau untuk pandangan saya sendiri ini namanya sejenis quartz ataupun batu-batu jenis kecubung. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk jenis batunya ya seperti ini. Jadi ini banyak sekali jenis-jenis kecubung. Perhatikan ini quartz, ada kecubung. Kalau di Indonesia sendiri ini seperti kecubung karang ya. Kecubung karang, kemudian kecubung kecubung pokoknya. Nah, ini penampakannya. Jadi batunya juga kecubungnya ini quartz ya. Quartznya ini juga beraneka macam. Perhatikan, ini sangat bagus. Kalau di center coba perhatikan, ini batunya semuanya ini bagus-bagus semua. Nah, ini untuk jenis batu. Nah, ini bagus sekali nih. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan, ini batunya cukup bagus. Jadi nanti kita juga akan coba teman kita ini suruh keliling untuk lihat-lihat apakah yang dijual di sini itu hanya sejenis batu quartz ataupun satu jenis atau memang beraneka macam ragam. Nah, ini bagus sekali ini kalau di center, teman-teman. Jadi yang di Korea ini memang kebanyakan batunya ini batu-batu yang belum jadi. Kemungkinan kalau ada yang beli dipajang itu buat di rumah, ditaruh atau di mana ya. Kemungkinan bukan untuk dijadikan batu akik ya. Kalau saya jarang juga lihat orang Korea itu pakai batu akik, pakai batu cincin itu jarang sekali. Nah, kemungkinan ini batu-batunya ini dipajang di rumah hanya untuk sekedar hiasan. Kemungkinan itu ya. Nah, ini kita coba keliling lagi, untuk keliling muter-muter untuk melihat-lihat seperti apa sih pedagang batu akik yang ada di Korea ini. Nah, perhatikan, jadi ini full ya, ramai sekali ini. Pengunjungnya juga sebenarnya nggak beda jauh yang ada di Indonesia, ramai terus. Nah, ini perhatikan, jadi lapaknya juga hanya lapak-lapak kecil ngemper gitu ya. Nah, ini perhatikan. Nah, besok kita cari orang yang di Jepang. Nanti yang di Jepang itu untuk nge-review lagi pedagang batu akik yang ada di Jepang. Nah, ini untuk sementara yang ada di Korea dulu. Nanti yang di Jepang, nanti ke negara-negara merambat ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika. Untuk melihat perbandingan, sebenarnya bukan membeda-bedakan, hanya melihat perbandingan seperti apa sih yang di luar negeri. Karena kalau untuk yang di luar negeri sendiri, orang kita ini belum banyak yang tahu pedagang-pedagang batu yang di luar negeri. Memang kebanyakan kita hanya nge-review yang ada pedagang yang ada di dalam negeri gitu ya. Jadi hanya sekedar perbandingan, bukan membeda-bedakan itu ya. Nah, kita coba keliling lagi untuk melihat. Jadi di sini memang beraneka macam ya. Sebenarnya kita nyari jenis-jenis kalsedon itu juga banyak sebenarnya di sini. Batu-batu kalsedon seperti anggur, cempaka, rafflesia.
Tapi kalau kita mau review seperti batu kalsedon ya di Indonesia pun sudah banyak. Makanya kita reviewnya memang yang di Indonesia itu ya tidak begitu banyak gitu ya. Nah, kita coba lihat keliling lagi. Jadi karena di sini pedagangnya ratusan, jadi nggak mungkin direview satu-satu, kan nggak mungkin. Jadi sekilas saja itu pun kita udah tahu lah ya gambarannya seperti apa. Jadi kita hanya sekilas itu pun kita sudah paham gambarannya. Oh, seperti ini, seperti ini. Nah, ini perhatikan, ini besar sekali untuk bentuknya. Kristal, mineral kristal seperti ini. Nah, ini kemungkinan juga memang nanti dibikin tatakan dari kayu ataupun dari apa, nanti dipajang di dalam rumah. Kalau untuk di Korea sendiri. Tapi memang untuk sebagian besar dari sekian banyak pedagang yang di sini, kalau kita lihat sepintas memang kebanyakan yang di sini batu quartz yang dijual. Nah, ini seperti ini batu quartz. Ini cukup bagus sekali. Ini kalau dibentuk batu cincin ini juga jadi cukup bagus. Perhatikan untuk seratnya juga tuh, perhatikan ya, seperti hidup. Kalau untuk batu-batu quartz, batu karang itu memang sekilas di dalamnya itu seperti ada hutan ataupun seperti ada kehidupan. Nah, ini coba perhatikan untuk lapak yang ini banyak sekali. Ini juga batu-batu jenis quartz. Nah, ini untuk jenisnya mulai dari yang besar sampai yang kecil. Untuk harganya sendiri ini kalau dirupiahkan sebenarnya ini bervariasi teman-teman, sama sebenarnya. Mulai dari yang paling murah yaitu gompalan kecil mulai 20.000 sampai dengan yang bongkahan besar sampai yang ratusan ribu, bahkan sampai yang jutaan. Jadi untuk harganya itu bervariasi. Jadi juga nggak perlu khawatir kalau di sini mahal-mahal, itu enggak. Yang 20 ribuan juga banyak, gompalan kecil-kecil lah. Seandainya dibikin batu juga bisa jadi satu batu akik ya. Nah, ini perhatikan juga, coba kita keliling lagi, muter-muter. Nah, cukup seperti ini pun kita sudah paham lah ya. Nggak, kita juga kasihan nyuruh orang review satu-satu, kan nggak mungkin ya, kasihan juga. Lagi pula juga kita nggak enak review satu-satu, nggak beli kan nggak enak juga. Cuma review tanya sana sini nggak beli kan nggak enak. Makanya cukup sekilas seperti ini pun kita sudah paham. Nah, ini kita mampir sebentar, kita lihat sebentar ya, seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, ini batu ini sebenarnya masih keluarga quartz juga, ini jenis batunya. Nah, ini jadi biar batunya kelihatan seger itu disemprot pakai air. Nah, untuk batu ini cakep banget nih kalau di center. Apalagi disemprot pakai air itu kelihatan semua. Nah, itu kan, perhatikan. Ini cakep, bagus sekali. Ini jadikan batu cincin atau liontin ini juga sangat bagus. Jadi kalau batu quartz kayak gini, lumut-lumut karang itu, kecubung karang, kalau melihat itu seperti ada kehidupan. Nah, kita geser ke samping untuk melihat di samping. Nah, kalau di samping ini nggak beda jauh. Nah, untuk ini sebenarnya bisa kalau dijadiin akik cincin, ini bisa jadi serat cendana teman-teman. Perhatikan, ini serat cendananya itu sangat banyak. Ini mau bikin serat cendana bisa, kemudian dibikin karang ya, kecubung karang juga bisa, kemudian dibikin yang putihnya saja kecubung es juga bisa. Nah, ini untuk satu bahan ini bisa menjadi 3 batu akik. Nah, kita coba muter sepintas. Nah, ini sangat banyak, bahkan ada yang karungan. Bahkan di sini sebenarnya jualnya juga ada yang kiloan teman-teman. Kiloan, bahkan karungan, satu karungnya berapa itu ada di sini. Jadi komplit, bahkan kalau satu truk itu juga bisa di sini. Nah, untuk batu-batunya sendiri yang kebanyakan dari sini ini adalah batu yang didatangkan dari Mongolia. Dari Mongolia, kemudian dari Rusia, karena antara Mongolia dan Rusia itu di perbatasan situ itu banyak sekali batu-batu karang quartz seperti ini. Jadi ini batu ini didatangkan dari di antara dua negara itu, Mongolia sama Rusia, di perbatasan itu banyak sekali di pegunungan sana. Nah, teman-teman, nanti kita lanjut lagi review yang ada di Jepang nanti.